Perspektif dengan Andre Vincent Penas. Kali ini adalah catatan kritis dari Ibu Dr. Geni Rina Sunario. Beliau adalah mantan Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan periode tahun 2014 sampai 2020. Seorang ahli peneliti utama yang memperoleh PhD-nya dari Tokyo University, Japan. Judul catatan dari Ibu Geni Rina Sunario adalah tentang penaikan harga BBM sebagai pintu masuk net zero emission. Begini, sahabat, pengetatan subsidi BBM jadi pintu masuk komitmen pemerintah dalam mendukung net zero emisi karbon. Benarkah? Ini pertanyaannya. Penghilangan subsidi BBM memang menyebabkan harga naik dan sangat memberatkan rakyat. Namun, di sisi lain, subsidi juga memberatkan negara, apalagi yang sedang butuh dana besar untuk membangun infrastruktur. Tambahan pula, jika suntikan dana itu dirasa tidak efektif, tidak tepat sasaran, hanya menyegarkan segolongan, tentunya membuat tidak nyaman rakyat juga. Namun sebenarnya, sahabat, ada isu penting lainnya yang lebih menggigit. Pengurangan penggunaan BBM menjadi titik tolak pengurangan pelepasan polusi karbon ke udara. BBM subsidi yang mempunyai kadar oktan rendah sering menyebabkan mesin mobil dan motor menggelitik. Itu adalah efek negatif ketidaksempurnaan pembakaran yang akhirnya melepaskan gas karbon seperti hidrokarbon, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Dari sisi kesehatan, senyawa-senyawa itu ialah pemicu kanker dan penurunan fungsi paru-paru. Siapa yang mau mengidap itu? Pastinya tidak ada, bukan? Pada prinsipnya, semua aktivitas manusia berujung pada keinginan hidup dengan berusia panjang dan hidup dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, kesehatan menjadi concern utama. Membuat udara bersih dari polusi karbon menjadi fokus dunia saat ini. Dengan Indonesia pun sudah berkomitmen berperan serta menyukseskan bersih polusi karbon pada tahun 2060. Kelanjutan komitmen tersebut juga memaksa penggantian kendaraan berbasis BBM dengan mobil listrik, penerapan program transisi energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta industri-industri ramah lingkungan lainnya yang menjadi bidikan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Nah, sahabat, nuklir menjadi salah satunya. Pada tahun 2049 sudah menjadi pendukung pembangkit hijau yang base load, terus-menerus selama 24 jam dioperasikan, tanpa jeda. Sudah saatnya nuklir bicara karena statement pilihan terakhir itu ya saat ini. Oleh karena itu, sahabat, tawaran kerjasama kepada Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan ke Rusia 30 Juni 2022 yang lalu terkait dengan nuklir tidaklah mencengangkan, dan ini menjadi salah satu cara mewujudkannya. Kerjasama dengan Rusia juga bukanlah hal baru. Indonesia telah mempunyai hubungan erat dengan Rusia sejak era Presiden pertama Soekarno. Ada dua cita-citanya, menguasai teknologi nuklir dan antariksa. Oleh karena itu, pendirian kedua lembaga tersebut diberi fondasi hukum, undang-undang. Nah, mengapa nuklir? Memahami nuklir berarti berpartisipasi memantau efek percobaan nuklir yang dilakukan dua negara raksasa pada saat itu di area kepulauan Indonesia. Apakah masih aman? Tidak itu saja, mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN juga menjadi mimpinya. Pada tahun 1965, pembangunan sipilnya sudah dilakukan. Namanya IRI 2000, Desain Uni Soviet kala itu. Lokasinya di area Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Puspiptek di Serpong. Itu menunjukkan hubungan kedua negara, Indonesia dan Rusia, sudah terjalin sangat baik sejak dulu. Namun, proyek itu terhenti akibat pergantian angin politik yang dimulai dengan pergantian presiden. 50 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, Indonesia melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN di bawah pimpinan Profesor Dr. Djarot Sulistyo Wisnubroto kembali kerjasama dengan Rusia dalam proyek pembangunan PLTN Mini. Diberi nama Reaktor Daya Eksperimental atau RDE, tipe High Temperature Gas Cooled Reactor atau HTGR.
dengan power 10 megawatt thermal (MWT) yang masuk dalam deretan PLTN generasi keempat dengan fitur keselamatan paling tinggi, dijamin jauh lebih aman. Tidak akan terjadi kehebohan Fukushima dan Chernobyl. Kemudian bagaimana nasib proyek RDE sekarang? Diistirahatkan program pembangunan fisiknya. Banyak hal terkait dengan politis dan konflik kepentingan meski izin lokasi sebagai step pertama perizinan pembangunan PLTN sudah didapat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN untuk jangka waktu 5 tahun. Lalu apakah menyerah begitu saja? Tidak. Sebagai lembaga pengembangan riset, Batan terus melakukan kegiatan terkait dengan peningkatan kemampuan anak bangsa. Dari sisi memahami tingkat kesulitan desain dan dari sisi jaminan keselamatan. Kemampuan merancang sendiri berarti juga kemampuan menguasai teknologi di level yang lebih tinggi. Gebrakan dari Ibu Geni Rina Sunario selaku Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir PT KRN Batan saat itu, jadilah desain PLTN merah putih RDE 10 megawatt thermal. Prestasi itu telah diabadikan secara tercatat di buklet International Atomic Energy Agency (IAEA) Advanced Reactor Information System (ARIS) 2020, prestasi pertama anak negeri di desain PLTN. Mengapa memilih Power Mini? Karena dibangun di lokasi riset sebagai reaktor riset, sebagai pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014 sampai 2019, bahwa Indonesia akan mengoperasikan PLTN di tahun 2019. Batan dan BAPETEN telah bekerja sama mencerdaskan diri dalam penguasaan teknologi PLTN berbasis HTGR. Pada saat masuk ke step kedua proses perizinan, yakni lisensi desain. Total perizinan ada 5 step, dengan setumpuk dokumen jaminan keselamatan yang harus dibuat pengusul. Tentunya itu harus disetujui pemberi izin, yang bisa memakan waktu lebih dari 3-5 tahun. Batan tidak bekerja sendiri. Konsep desain RDE didapat sebagai hasil kerjasama dengan Rusia. Ini juga menjadi jaminan keselamatan PLTN. Kemudian, sahabat, desain terperincinya dilakukan personel Batan sendiri. Atas hasil kerja keras itu, Batan telah mendapatkan 2 paten granted pada tahun 2021 dengan waktu tunggu 3 tahun. Jadi, sahabat, Indonesia sudah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan Rusia secara baik. Rusia mempunyai 38 PLTN hingga tahun 2021, sebagai urutan keempat terbanyak jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dengan 93 PLTN. Urutan kedua adalah Prancis dengan 56 PLTN, dan yang ketiga adalah Tiongkok dengan 51 PLTN. Setelah Rusia ialah Jepang 33, Korea Selatan ada 24, India 23, Kanada ada 19, Ukraina ada 15, dan Inggris punya 13 PLTN. Uni Emirat Arab, sahabat, sudah mengoperasikan 2 dan 2 lainnya sedang dalam pembangunan. Bangladesh juga sedang membangun bekerja sama dengan Rusia. Akankah tawaran Vladimir Putin dipertimbangkan? Ya, sebaiknya ya, menurut Ibu Geni Rina Sunario. Jika berkomitmen pada janji menjadi pengontribusi zero emisi karbon pada tahun 2060, pastinya PLTN masuk peta jalan energi negeri ini. Uni Emirat Arab dengan 4 PLTN berkapasitas total 5.600 megawatt dikabarkan dapat menekan emisi karbon sebesar 21 juta ton per tahun. Selain itu, Rusia telah mempunyai teknologi yang telah dibuktikan pengoperasiannya. PLTN terapung berdaya mini 40 megawatt. Konsepnya pun menarik, hanya docking dan berlayar kembali ke negara asal untuk pengisian bahan bakarnya setelah beberapa tahun beroperasi. Tipe itu dilirik PT PJB yang dituturkan Direktur SDM dan Administrasi Karyawan Aji untuk dapat diproyeksikan pada daerah kepulauan yang terisolasi atau terpencil. Konsep pengembangan kerjasama dengan Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir atau PRTRN sedang dalam proses. PLTN Mini itu juga dapat dikonsep sebagai pengganti diesel yang mahal, berbahan bakar minyak penghasil emisi karbon, tidak hijau. Konsep hijau mengawinkan teknologi PLTN hijau dengan fasilitas industri yang juga hijau, seperti fasilitas produksi gas hidrogen, akan lebih memberikan dampak keteguhan komitmen negeri ini
pada konsep hijau. SDM atau sumber daya manusia nuklir yang bernaung di Badan Riset dan Inovasi BRIN, tempat eksbatan berteduh, juga sangat siap menjadi tempat bertanya sebagai Technical Support Organizations atau TSO. Juga tentunya menjadi gudang pencetak dokumen keselamatan yang berpengalaman dan terpercaya di negeri ini terkait dengan pembangunan PLTN pertama Indonesia. Tawaran investasi dari beberapa negara pengembang teknologi PLTN yang sangat terpercaya, seyogianya ditangkap dengan cerdas sebagai pijakan energi hijau untuk Indonesia maju. Itu juga selaras dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan pada waktu itu tanggal 7 September 2022 yang baru lalu. Nah, sebagai penutup, Ibu Geni Rina Sunario berpesan, kiranya Indonesia hijau pada tahun 2060 tidak hanya menjadi angan. Demikian sahabat, catatan kritis dari Dr. Geni Rina Sunario tentang penaikan harga BBM sebagai pintu masuk net zero emission. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.